Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Irma Firnanda. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi dari Kampus IKI Budi Utomo Malang. Nah, di sini saya mengikuti program pertukaran mahasiswa dan mengambil mata kuliah Sistem Budaya dan Dinamika 2021. Nah, di sini saya akan membahas tentang 4 bahasa. Yang pertama, asimilasi dan akulturasi budaya. Yang kedua, kebudayaan, mitos, dan religius. Yang ketiga, benturan dan konflik kebudayaan. Dan yang keempat adalah kebudayaan dalam sejarah Indonesia. Nah, asimilasi sendiri berarti pencampuran atau pembauran kebudayaan yang menghilangkan ciri khas budayanya dan menghasilkan kebudayaan baru. Dan akulturasi berarti proses sosial pencampuran antara budaya lokal dan budaya asing tanpa menghilangkan ciri khas budaya itu sendiri atau pencampuran dua kebudayaan. Proses asimilasi ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama karena timbul akibat kebiasaan. Seperti kita berada di tempat, seperti saya sekarang berada di Kupang. Nah, saya tuh kebiasaan mendengar dan melihat teman saya memakai logat orang sini tuh saya merasa berbeda dan kita akan terbiasa dengan logat-logat mereka. Nah, seperti contoh lainnya ketika seseorang anak yang lain menyukai lagu Banyuwangian atau Campur Sari, tetapi ada seorang anak juga menyukai lagu barat. Nah, mereka akan terbiasa ketika mereka sering bertemu dan sering mendengarkan musik bersama, mereka akan menimbulkan suatu pencampuran kebudayaan dan menghasilkan budaya atau menghasilkan lagu-lagu baru. Seperti sekarang kan masih banyak sekali ya itu percampuran antara lagu Jawa dan lagu luar dan lagu barat ataupun lagu bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Nah, proses akulturasi juga merupakan proses yang cukup lama karena ini adalah pertemuan antara dua budaya asing dan budaya lokal. Kenapa akulturasi ini jadi cukup lama? Karena kebudayaan ini harus bisa saling membaur agar terjadi atau terbentuk akulturasi budaya. Dan yang kedua yaitu mitos dan religi. Mitos secara etimologi merupakan istilah dari bahasa Yunani. Mitos yang diartikan secara garis besar berarti sebuah cerita atau suatu hal yang diceritakan oleh seseorang, namun makna yang lebih besar dari mitos bisa dikatakan sebagai sebuah pernyataan. Biasanya mitos berasal dari orang-orang zaman dahulu. Nah, fungsi mitos sendiri ini sebagai kebudayaan adalah untuk mengungkap, melindungi, dan memberikan moralitas serta menuntun manusia menuju ke jalan yang lebih baik. Nah, mitos sendiri juga masih sangat kental di daerah saya, di Jawa, itu masih sangat kental. Banyak sekali mitos atau larangan-larangan pamali dari orang-orang zaman dahulu, dari orang tua saya, maupun orang-orang lain. Nah, biasanya mitos ini terjadi akibat kebiasaan atau muncul dari orang lama. Seperti ketika mitos seorang anak ketika mengandung atau sedang hamil itu tidak boleh mengalungkan handuk karena anaknya nanti kelilit atau apa gitu. Nah, terus selain itu mitosnya itu seperti ketika kita menyapu malam itu juga tidak boleh. Mandi keramas di atas jam 3 atau setelah asar itu juga tidak boleh. Karena dikatakan kalau ketika kita mandi jam 4 ke atas itu kita mendoakan orang tua kita cepat meninggal. Nah, selain itu mitos-mitos ini juga masih banyak dipercayai oleh orang-orang yang hidup pada zaman dahulu dan sampai sekarang masih dipercayai, tetapi tidak banyak orang mempercayai mitos karena ketika pada zaman sekarang ini banyak terjadi asimilasi budaya karena kebudayaan barat atau munculnya kebudayaan baru dan modern. Nah, selain itu mitos boleh saja dipercaya, tetapi
kita juga tidak boleh berlebihan, karena setiap keadaan atau setiap perbuatan sudah ada yang mengatur. Nah, yang berikutnya adalah sistem religi memiliki pengertian yang lebih luas karena tidak hanya menyangkut pada agama saja, namun juga pada sistem kepercayaan di masyarakat. Suatu religi masyarakat berkaitan dengan keyakinan dan upacara yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya. Yang mana upacara ini adalah pusat sistem religi masyarakat, dan dengan melakukan upacara, manusia mengira dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya serta mencapai tujuan hidupnya. Nah, biasanya religi ini berhubungan dengan ritual-ritual atau upacara adat yang dilakukan oleh umat tertentu. Contoh upacara kasada biasanya dilakukan oleh orang-orang Tengger atau di orang yang tinggal di bawah kaki Gunung Bromo. Nah, suku Tengger ini biasanya melakukan upacara kasada ini setiap 1 tahun sekali. Biasanya mereka melakukan ini bertujuan atas atau mensyukuri atas apa yang sudah diberikan alam untuk manusia seperti hasil panen atau hasil bumi. Nah, biasanya upacara ini mereka membawa atau membuat sayur, buah-buahan itu dijadikan seperti kayak tumpeng gitu jadi satu. Nah, mereka mengarak dan banyak sekali tarian-tarian adat yang dipertontonkan pada upacara kasada ini. Biasanya upacara kasada ini biasanya dari 2 sampai 3 hari atau bahkan bisa terjadi dalam 1 minggu. Nah, biasanya upacara kasada ini juga didatangi oleh orang Bali yang beragama Hindu. Biasanya mereka mendatangi upacara kasada ini karena upacara ini sangat sakral dan harus dilakukan. Nah, selain itu biasanya seperti ada upacara kuningan, upacara galungan, biasanya umat-umat Hindu biasanya mereka melakukan itu untuk mensyukuri atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan atau dewa. Nah, selain itu biasanya budaya religi ini juga dilakukan oleh umat Islam seperti memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Selain itu memperingati hari-hari besar agama Islam, dan biasanya juga upacara ini tuh juga dilakukan seperti mitoni atau upacara bayi 7 bulanan itu biasanya dilakukan. Nah, biasanya upacara ini dilakukan oleh orang-orang tua atau orang-orang yang lebih paham. Nah, yang berikutnya konflik budaya. Di Indonesia sendiri juga merupakan negara satu dan kesatuan. Nah, negara kita ini sebagai mana yang bahwa kita tahu, negara kita memiliki beragam suku, ras, agama, etnis, dan budaya. Biasanya konflik budaya ini akan timbul karena adanya benturan antara budaya satu dengan budaya lain, seperti merasa etnosentrisme atau mengunggulkan budaya kita dan merendahkan budaya orang lain. Nah, itu merupakan sikap yang menyebabkan salah satu terjadinya konflik budaya. Nah, konflik budaya atau benturan budaya adalah hal yang sering terjadi karena kecemburuan sosial, perubahan sistem kebudayaan di suatu daerah yang menimbulkan kecemburuan atau pertentangan suku dan agama. Nah, konflik ini sering terjadi antara suku. Kalau antar suku itu sering terjadi, yang biasanya itu merebutkan budaya atau merebutkan suatu permasalahan tanah. Nah, biasanya contohnya itu seperti di Adonara atau di daerah NTT. Nah, di Adonara ini biasanya itu konflik budaya itu terjadi bukan karena warisan atau harta, tetapi karena memperebutkan perempuan. Nah, di daerah Adonara sendiri ini memiliki sifat, orang-orangnya memiliki sifat yang selalu menghargai dan menghormati seorang perempuan, karena perempuan di Adonara ini dianggap sebagai seorang yang sakral dan selalu dihormati. Nah, selain itu biasanya konflik ini terjadi juga antar sesama daerah, karena kadang kita juga merasa budaya orang lain itu
lebih rendah dari budaya kita gitu. Tetapi sikap ini harusnya tidak boleh dan tidak boleh timbul karena ini bisa menghancurkan budaya dan bangsa kita sendiri. Nah, selain itu kita juga harus menjaga budaya kita dari negara lain atau dari daerah lain. Nah, biasanya kemarin juga sempat batik diakui oleh negara tetangga kita. Terus sasando itu juga alat musik dari NTT itu juga diakui dan diklaim oleh negara barat, dan kalau batik itu diklaim oleh negara Malaysia kalau nggak salah itu. Nah, terus kita biasanya di daerah NTT ini contohnya juga seperti di sini kan kain itu, nah biasanya di sini itu di daerah NTT sepengetahuan saya itu kalau menjual sesuatu kain tenun itu di sini tidak boleh sama motifnya. Setiap daerah memiliki motif yang berbeda-beda dan memiliki makna yang berbeda-beda pula. Karena di sini mengapa kok tidak boleh sama? Karena mereka akan terjadi konflik karena salah satu penyebabnya itu juga seperti itu. Mereka menjual barang kain tenun yang sama dan jika motifnya sama, mereka akan memperebutkan pelanggan atau memperebutkan mana yang lebih bagus dan mana yang akan dibeli. Biasanya mereka akan membuat motif yang berbeda-beda agar tidak terjadi kecemburuan sosial atau konflik budaya. Nah, yang selanjutnya yaitu budaya dalam sejarah Indonesia. Kebudayaan itu juga akan terus berkembang dengan seiringnya waktu dan sejarah dengan peradaban yang terus berjalan. Karena peradaban manusia juga terus berkembang, maka budaya juga terus berkembang dan inovasi terus berkembang dan perkembangan ini sangat drastis sekali. Nah, perkembangan manusia juga terus berkembang dengan seiring adanya tantangan baru yang dihadapi oleh manusia. Selain itu, letak daerah atau geografi suatu wilayah juga mempengaruhi perubahan atau sejarah budaya. Selain itu, penyebab perubahan budaya juga karena faktor dari lingkungan, seperti masuknya budaya asing, terjadi asimilasi budaya dan akulturasi budaya. Nah, dalam contoh kebudayaan pada masa zaman dahulu yaitu adanya agama, dinamisme, dan animisme, yaitu seseorang menyembah pohon ataupun bebatuan seperti berhala pada zaman dahulu. Seperti itu mereka menyembah-nyembah patung dan pohon, bebatuan, matahari. Nah, karena agama sudah berkembang dari sejak zaman sebelum Indonesia merdeka dan sampai sekarang masih ada yang mempertahankan kebudayaan animisme dan dinamisme ini. Dan sampai sekarang itu masih banyak yang di suku-suku pedalaman itu masih banyak yang menganut kebudayaan animisme dan dinamisme ini. Padahal di negara kita ini sudah mengakui 6 agama dan sudah resmi itu mereka, tetapi mereka masih mempertahankan agama-agama yang menurut mereka percayai dan menganut agama yang mereka percaya. Selain itu mereka juga ada agama lain di daerah Kalimantan itu juga mempunyai agama sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu kebudayaan ketika masa hidup Buddha yang ada di Indonesia yang bisa kita rasakan sampai sekarang adalah aksen atau model candi hidup Buddha seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Nah, kedua candi ini beraksen Hindu Buddha seperti stupa, patung itu, terus mereka juga melambangkan dewa-dewi yang ada di agama Hindu Buddha. Mereka juga masih memiliki aksesoris atau model-model rumah yang seperti masa Hindu Buddha dahulu. Nah, selain itu juga masih mereka pada waktu penjajahan itu juga masih mempertahankan kebudayaan-kebudayaan yang ada pada masa itu. Nah, kebudayaan ketika masih masuknya Islam ke Nusantara juga dengan adanya perpaduan antara lagu syair dengan bahasa Arab seperti sholawatan dan menyanyi menggunakan alat musik terbangan atau alat musik tabu. Nah, biasanya perpaduan syair ini juga
juga akibat akulturasi dari budaya Arab, Persia, dan budaya Jawa atau budaya musik-musik syair dan Melayu. Nah, selain itu, kebudayaan pada masa kolonial atau pada masa penjajahan itu ada sampai sekarang, seperti rumah di Ijen itu masih banyak sekarang menggunakan atau model rumah seperti pada masa Belanda, karena Belanda juga menjajah Indonesia juga cukup terbilang lama. Nah, mereka juga masih mempertahankan kebudayaan seperti model rumah, seperti aksesoris rumah, dan masih banyak lagi. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.